bernama Dayang Nurbaye. Kehidupan di kampung sangat sederhana. Dayang Nurbaye kecil sangat cantik jelita. Perangainya sangat baik dan patuh kepada ibunya. Tahun demi tahun berlalu, suasana sudah banyak berubah. Dayang Nurbaye menginjak usia remaja. Saat ia melihat dirinya di cermin, ia bergumam, "Ternyata diriku sangat cantik. Mengapa aku baru menyadarinya sekarang ya? Aku adalah Dayang Nurbaye. Aku cantik dan punya paras yang menawan. Lalu, mengapa aku harus membantu ibu bekerja?" Saat itu, tidak ada yang mendengarkan perkataan Dayang Nurbaye. Beberapa hari kemudian, sikap Dayang Nurbaye menjadi kasar dan membantah ibunya. Ibunya mengira ia akan berubah, tetapi perkiraannya salah besar. Tingkah laku Dayang Nurbaye semakin sering membuat ibunya sakit hati. 15 tahun berlalu, Dayang Nurbaye menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Namun, perilakunya berbanding terbalik dengan kelebihan yang ia miliki. Suatu hari, ibunya ingin mencari kayu bakar di hutan, tetapi kondisinya tidak sekuat dulu. Ia jatuh terduduk ketika hendak menuruni tangga dapur. Ia memanggil Dayang Nurbaye, "Nak, tolong bantu ibu mencari kayu bakar di hutan." "Ya ampun Bu, sudah beberapa kali aku bilang, aku bukan pembantu. Masa cantik-cantik begini disuruh cari yang begituan sih? Mau aku taruh di mana di mukaku ini Bu?" ujar Dayang Nurbaye membentak ibunya. "Sekarang ibu tak suka dulu lagi Nak. Ibu hanya minta tolong sekali ini saja. Jika kau tidak bersedia, mau makan apa kita hari ini Nak?" "Terserah ibu, itu bukan urusanku." Ibunya hanya bisa menangis. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Begitulah cobaan yang dihadapi oleh ibu Dayang Nurbaye. Suatu malam, Dayang Nurbaye tengah tertidur pulas. Ia bermimpi sedang berada di sebuah tempat yang sangat indah dan banyak bidadari cantik yang sedang mandi di air yang jernih. Air itu biasa disebut Arongan. Di dalam mimpinya dikatakan bahwa siapa saja yang mandi di air Arongan itu, maka kecantikannya akan bertambah. Tak lama, Dayang Nurbaye terbangun. Ia langsung berteriak, "Bu, ibu, cepat ke sini. Ibu sedang menjeram air Nak. Bisakah kau yang ke sini?" "Ah, dasar payah, ibu saja yang ke sini. Kan aku yang mau minta pertolongan." Mendengar perkataan anaknya, sang ibu mendekat dan berkata, "Apalagi yang bisa ibu bantu Nak? Bisakah kau bersikap seperti dulu?" "Sudahlah Bu, jangan mengungkit hal yang sudah lama berlalu. Mulai hari ini, aku ingin ibu mencari air Arongan yang sangat benih dimanapun hingga ketemu." Tegasnya begitu lancang. Ibunya pergi mencari air tersebut. Setelah bertemu, sang ibu segera menyampaikan hal tersebut kepada anaknya. Dayang Nurbaye segera menuju ke sumber air itu dan mandi dengan sepuasnya. Lalu bertambahlah kecantikannya. Suatu hari, berlabuhlah sebuah kapal besar di kampung Mimbe. Seorang peniaga dan para pengawalnya turun menuju daratan karena persediaan air minum mereka habis. Ketika ingin mengambil air dari kejauhan, ia melihat
Duhai Dai Nurbaya, aku sudah lama memendam perasaanmu. Setiap detik selalu terbayang wajahmu. Untuk itu, maukah engkau menjadi istriku? Sambil tersenyum bahagia, Dai Nurbaya mengangguk tanda bersedia. Setelah meminta restu dengan Ibu Dai Nurbaya, digelarlah pesta perkawinan yang sangat mewah antara sang peniaga dan Dayang Nurbaya. Setelah pesta selesai, Dayang Nurbaya ikut sang suami ke tanah asalnya. Beberapa tahun kemudian, bisnis yang dijalankan oleh sang peniaga mengalami kemajuan pesat. Ia berencana berlayar ke sebuah kampung yang sangat luas dengan tujuan untuk meniagakan barang dagangannya. Dayang Nurbaya ikut bersama rombongannya. Setelah beberapa jam kemudian, sampailah mereka di sebuah kampung yang sangat luas. Ketika sang peniaga dan Dayang Nurbaya turun bersama rombongannya, para masyarakat datang menuju ke arah garis pantai. Salah satu dari mereka berkata, "Lihatlah, bukankah itu Dayang Nurbaya bersama suaminya?" "Kelihatannya betul itu adalah Dayang Nurbaya," jawab beberapa masyarakat mengiyakan. "Kalau begitu, mari kita beritahu ibunya. Bukankah mereka sudah lama tidak bertemu?" usul seseorang. Mendengar kedatangan anaknya, sang ibu sangat bahagia. Ibunya langsung menuju ke arah garis pantai sambil membawa makanan kesukaan Dayang Nurbaya, yaitu panggang lutung. Melihat anaknya, sang ibu mendekat dan ingin memeluknya. Dayang Nurbaya berkata, "Wahai perempuan tua, siapakah dirimu? Berani-beraninya ingin memelukku?" "Nak, ini ibu, nak. Kemarilah anakku. Bukankah kita sudah lama tidak bertemu?" "Kau bukan ibuku. Pergi dari sini sekarang juga." Masyarakat hanya diam menyaksikan hal tersebut. "Tolong nak, jangan usir ibu dari sini. Ibu hanya ingin memelukmu. Lihatlah, ini ibu bawakan makanan kesukaanmu," ujar ibunya. Dayang Nurbaya melihat sekilas dan melemparkan bungkusan yang berisi makanan itu. "Aku tidak peduli dengan apa yang kau bawa. Pergi dari sini, kau bukan ibuku." "Baiklah, jika kau memang bukan anakku, tolong maafkan aku. Tetapi jika kau memang anakku dan pernah mencapai susu ini, maka berhaklah engkau kepada ibumu sendiri." Ibunya meninggalkan Dayang Nurbaya. Dayang Nurbaya kembali ke kapal. Ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba angin bertiup kencang. Ombak menerjang hingga menghantam seluruh bagian kapal yang mereka tumpangi. Konon katanya, kapal itu menghilang secara misterius. Hingga sekarang belum ditemukan. Nah teman-teman, sekian cerita dari saya. Adapun pesan moral dari cerita ini seperti pantun berikut. Pergi tamasya ke Pulau Lebong.